Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Inaya di channel YouTube Didi Prasetyo. Hari ini kita bakal ngobrol santai, kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan tamu yang nggak cuma siswa kampuh. Kalau kemarin kita bahasnya, siswa kampuh dari Australia, siswa kampuh dari tempat yang di ujung pulau Indonesia nih gitu. Nah sekarang kita kedatangan seorang owner di perusahaan bidang konstruksi. Terus beliau ini juga hampir 1 bulan ini belajar pengelasan. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri Pak. Ya, halo teman-teman, nama saya Kemal Akbar. Kebetulan saya aktif di dunia konstruksi. Saya sebagai komisaris utama PT Tektonia Grandis, direktur utama PT Karya Abadi, dan corporate sekretari Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Di sini kita belajar pengelasan, lebih tepatnya lagi di kampuh. Saya ngambil GTAW atau TIK ya, sama GMAW. Ada 2 proses nih. Betul. Berapa lama Pak untuk setiap prosesnya? Setiap prosesnya 19 hari ya. Untuk yang 3G, tapi rencananya saya selesaikan sampai 6G. Kebetulan saya juga di kampuh akan mengambil welding engineer sama WI ya. Oke. Di Borong ternyata guys. Awal mulanya terjun di dunia konstruksi ini gimana nih Pak? Saya terjun di dunia konstruksi, Mbak Inaya, awalnya karena keterpaksaan. Sebenarnya passion saya sebelumnya bukan di situ. Sebenarnya saya ini hobinya itu seni awalnya. Tapi suatu saat bapak saya ngomong bahwa saya waktu itu di Jakarta ikut salah satu perusahaan besar entertainment. Terus bapak saya telepon ngomong bahwa saya harus pulang ke Surabaya untuk melanjutkan perusahaan. Di situ saya terpaksa mulai menggeluti dunia konstruksi. Tapi ternyata setelah saya geluti, saya makin mencintai nih tresno jalaran soko kulino. Oke. Karena tiap hari ketemu gitu ya. Tiap hari ketemu. Tiap hari kerjain. Menurut saya challenge di dunia konstruksi ini luar biasa. Jadi kalau bapak saya bilang 10 orang terkaya di Indonesia itu tidak ada kontraktor. Tapi kita harus ingat bahwa 10 orang terkaya Indonesia semua pernah jadi kontraktor. Jadi ibarat kontraktor ini adalah sekolah, konstruksi ini adalah sekolah. Karena di situ kita belajar teknis, kita belajar sosial, kita belajar hukum, semua komplit jadi satu. Karena harus tahu banyak hal sebelum bangun sesuatu. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke. Berarti background awalnya bukan teknik? Bukan teknik, tapi akhirnya saya menempuh sekolah-sekolah teknik, belajar dan lain sebagainya, termasuk salah satunya di kampuh ini akhirnya mendalami dunia pengelasan. Oke, berarti untuk bisa tetap konsisten di pekerjaan baru atau di bidang yang baru itu ikut kelas-kelas banyak gitu ya? Ya, kita tentunya harus mencintai dunia teknik dulu. Okay. Tantangan terbesar Pak dari awal split nih kita berubah haluan gitu. Sebenarnya kalau kita mempelajari banyak hal teknik, tentunya ini masih berkaitan ya, benang merahnya masih ada. Saya di konstruksi pun kita ngerjain sebenarnya jalan jembatan dan gedung gitu kan. Tentunya di situ kan banyak struktur baja yang nggak luput dari dunia pengelasan seperti itu. Jadi sejauh ini, ini kan saya dengar nih cerita-cerita dari senior-senior. Ini ada nih punya perusahaan, terus dulu udah pernah pelatihan di sini, terus sekarang balik lagi gitu. Berarti kan sebelum ngambil proses yang ini, sebelumnya sudah tahu kampuh Pak? Sudah tahu. Itu gimana ceritanya Pak waktu pertama kali yang ikut pelatihan itu? Begini, saya itu sangat suka sekali dengan heavy machinery ya.
Dan dulu saking isengnya saya dulu pernah bikin mesin CNC sendiri, saya sendiri yang bikin. Jadi mulai dari kita bikin rangkanya, semuanya sampai PLC-nya ya, pemrogramannya semua kita waktu itu pakai C++ ya. Kita bikin semua sendiri dan alhamdulillah waktu itu kita menjadi salah satu bukan fabrikator ya saya bilangnya. Ya karena dari hobi membuat mesin CNC pertama di Indonesia. Waktu itu belum populer CNC-nya. Nah, pada saat saya membuat mesin CNC itu kebetulan saya sempat tuh cari tahu, oh ternyata CNC untuk pemotongan plat baja itu kita pakai plasma. Nah, saya kontak lah pada saat itu Hyperturn di Amerika pada saat itu. Saya mau beli mesinnya Hyperturn, akhirnya diarahkanlah ke kampuh ini. Kampuh ini kan ada kalau nggak salah dia punya Inutechma ya. Nah akhirnya saya belilah. Waktu saya beli mesin itu saya kesini lihat, waduh menarik sekali dunia pengelasan ini. Akhirnya belajar dari itu. Jadi karena mau beli alat awalnya, tahu ternyata sekolahan juga nih gitu ya. Akhirnya masuk situ. Kalau dulu pertama kali ambil apa Pak? Saya SMAW sama FCAW. SMAW sama FCAW. Untuk posisi sekarang, berarti sedikit banyak memang udah tahu kualitas pengelasan kayak gimana? Ya sampai sekarang sih saya masih belajar, Berarti sangat selektif nih Pak buat milih welder yang mau dipakai atau mau dipekerjakan di perusahaan. Ya tentunya kalau dulu itu kan kita sebagai kontraktor itu kan biasanya belinya borongan ya. Kita ngitung harga baja struktur per kilonya berapa gitu, tanpa kita mengetahui bahwa las-lasan ini bagus nggak. Seperti itu. Nah sekarang karena sudah sedikit banyak belajar memahami ya akhirnya kita tahu bahwa oh ini bagus, ini kurang, ini begini begitu kan, seperti itu. Akhirnya tahu. Dari pertama kali belajar ke kampuh mungkin tuh tahun berapa Pak? Tahun 2019 ya, 2018. Oh berarti saya cuttingnya Pak Kemal nih. Saya juga alumni kampuh Pak 2018. 2018. Masih di ini ya, gedung A itu ya? Masih di gedung A. Tahu itu ya? Masih sebelahan sama kuburan tuh. Ada nggak Pak perbedaan dari yang waktu itu pertama kali diikuti sama sekarang nih? Mungkin perkembangan dari kampuhnya atau seperti apa? Tentunya saya melihat kampuh ini jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik dan lebih maju. Fasilitasnya jauh lebih bagus sekarang daripada yang dulu. Mungkin itu nggak luput dari animo masyarakat ya. Karena di dalam perkembangannya masyarakat kita ini memang perlu dibekali skill ya, bukan cuman soft skill tapi hard skill juga harusnya perlu. Tantangan ke depan itu kan apalagi sekarang sudah banyak AI ya. Kantor kami pun juga menerapkan AI. Di kampung pun saya lihat juga sudah pakai AI ya untuk bales ini ya, customer service-nya ya. Artinya itu kan ke depan pekerjaan itu kan yang bersifat manajemen dan soft skill itu banyak akan digantikan oleh AI. Berarti udah bisa ada program gitu ya Pak? Betul. Nah sedangkan hard skill itu nggak ada, belum. Robotik pun masih harus pakai operator. Betul, seperti itu. Oke. Berarti feel-nya sudah beda Pak waktu awal pertama kali masuk? Sangat berbeda. Keinginannya kita pun belajar juga berbeda. Kalau dulu mungkin waktu di Kampuha masih belum ada WI atau WE, terus belum banyak seminar-seminar kan gitu kan. Nah sekarang kan mulai banyak di kampung ini kan. Jadi datang ke kampung nggak cuma untuk ngelas doang nih berarti ya? Betul. Oke. Keterampilan baru Pak yang sekarang. Ya. Apakah ada saya mau ngambil proyek ini nih, makanya saya harus belajar ini. Apakah ada unsur itu? Tentunya ada juga seperti itu ya. Tentunya ada juga seperti itu, tapi kalau saya secara pribadi sih saya ingin memperkuat
skill saya, karena challenge berbisnis ke depan ini kan macam-macam. Seperti dulu kita belum ada BNSP, itu kan kalau asal masuk tender aja kan gitu. Tapi sekarang ini kan mulai tenaga kerjanya harus certified semua di BNSP kan, seperti itu. Ya, which is itu menurut saya sangat bagus. Jadi memang harus lebih selektif lagi untuk cari pekerja ya Pak ya? Betul. Oke. Saya, pertanyaan saya yang agak ganjel tuh mungkin ini Pak. Kalau saya dulu, karena background orang tua saya kesehatan, jadi nggak bisa ngajarin kelas. Ya sudah, kamu kutitipkan aja di tukang les pinggir jalan gitu. Lama-lama terus, oh ternyata ada kampuh, ada ini, bisa belajar banyak. Kalau kata ayah saya bilangnya, kalau kamu mau ngerjain itu, kamu harus tahu dulu minimal untuk mempekerjakan orang. Basicnya mungkin biar nggak ditipu. Ya. Apakah itu juga Iya, berlaku? betul. Ya, intinya kan misalnya begini ya, kalau kita memberikan pekerjaan atau kita mengkondak sebuah pekerjaan terhadap orang bahwa ini harus dengan kualitas seperti ini, seperti itu. Sebenarnya bukan ditipu ya, kalau misalnya ditipu ini kan terlalu kasar ya. Tapi kan kita ini kan bisa mengerti mereka. Oh, kesulitannya itu di sini. Oh, kesulitannya di sini. Akhirnya arah daripada instruksi, arah daripada plan kita, rencana, strategi yang kita susun ini menjadi jelas kan, seperti itu. Jadi karena pernah di posisi itu, akhirnya kalau ada kesusahan lebih gampang untuk cari jalan keluar bersama. Betul. Oke. Kalau untuk pekerjaannya Pak, kira-kira apakah memang untuk di bidang pengelasan ini sangat amat terbuka? Kan secara bisnis dan secara ini. Kalau saya pernah baca di artikel di seluruh dunia, industri pengelasan itu selalu tumbuh. Industri yang selalu tumbuh. Dan ini benar, industri yang selalu tumbuh. Bahkan kita ngelihat cuman berbeda bentuk aja ya. Kan orang kalau mikirnya, ya saya juga lucu ketika ditanya orang gitu, "Loh, Bapak sekolah ngelas?" Iya. "Oh, mau bisnis kanopi." Pikirannya kan kanopi kan gitu kan. Mau bikin pagar gitu. Padahal kan roketnya SpaceX pun itu pakai pengelasan juga pastinya. Cuman prosesnya, materialnya tentunya pasti berbeda. Seperti itu. Jadi walaupun kanopi, walaupun dari kecil bisa lebih besar. Betul. Kalau misalnya kita bisnis kanopi ya sudah, tidak ada yang salah dengan bisnis kanopi. Oh, mungkin metode ngelasnya beda, dia mau bikin miring-miring atau gimana kan. Lebih banyak triknya nih. Lebih banyak triknya. Oh, biar gak deformasi nih kayak gimana gitu ya. Oke. Sejauh ini Pak, dari tadi kan udah diceritakan waktu di kampuh tahun 2019 dengan tahun yang ini berbeda gitu. Mungkin perbedaan yang sekarang yang sangat signifikan yang mungkin bisa di-share, mungkin juga bisa menarik peminat datang untuk belajar di kampuh. Ya, tentunya sekarang ini kampuh dengan fasilitas yang menurut saya bukan kaleng-kaleng ya. Artinya saya ini kan juga sering nih ngambil orang dari PLK, kadang-kadang kita nih ngeliat PLK juga gitu kan. Memang harus saya akui masih belum ada, khususnya di Jawa Timur ya, masih belum ada yang fasilitasnya itu selengkap kampuh. Ibarat kita mau belajar semua proses bisa, terus segala jenis material ada kan, seperti itu. Terus kalau kita mau ada seminar-seminar juga selalu diinfokan di kampuh kan, seperti itu ya. Itu menurut saya penting kan, itu bukan hanya semata-mata orang ngejar sertifikasi gitu kan. Mohon maaf, kadang-kadang ini kalau orang ngejar sertifikasi ya, apalagi di Indonesia ya, sertifikasi kadang-kadang beli juga, ijazah aja bisa beli kan gitu. Ya kan. itu banyak itu sepertinya. Memang harus sering-sering selektif. Apalagi saya waktu itu sempat jadi QC, jadi setiap pindah project saya selalu dapat sertifikat baru. Kadang dicari
kok nggak ada di Kemenaker, dicari lagi. Kalau BNSP kita harus ngubungin LSP-nya, di LSP-nya Mbak ini sepertinya tidak ada. Waduh, ini berarti Pak saya kembalikan gitu. Jadi memang harus selektif banget ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Kalau menurut Pak Kemal nih, gimana cara membangun tim yang untuk weldernya SDM-nya biar oke, selain dari pelatihan mungkin atau membentuk tim welder iya. ya? Menurut saya bukan cuman hanya di welder ya, artinya seluruh tim itu harus ada yang namanya kekompakan. Yang paling penting itu, ilmu dan kekompakan ini dua hal yang tidak terpisahkan menurut saya. Kalau orang punya ilmu aja tapi nggak kompak percuma, orang kompak aja tapi nggak punya ilmu juga percuma, kan gitu. Nah, selain sekolah ya mungkin perlu adanya ya mungkin seperti Pak Prabowo ya, harus ada retreat gitu kali ya, biar kompak gitu. Family gathering. Iya, family gathering. Betul. Oke, berarti tetap harus sosialnya juga. Sosialnya tetap ya, harus dijaga, karena sebenarnya kalau sekolah ini kan kita juga bisa ngelihat bahwa kita pelatihan di sini ini kan seperti nyata di dunia kerja. Iya. Bahwa kita berkumpul sama ada manusia yang dengan background yang bermacam-macam. Saya kemarin juga ngeliat teman-teman itu ada yang backgroundnya dari sini, ini itu, tujuannya sama mereka, upgrade skill. Ya tentunya harus kompak lah. Terus sebagai owner Pak, pasti kan ada kriteria. Saya mau welder yang seperti ini, atau saya mau punya partner kerja di bidang pengelasan yang kualitasnya seperti ini. Nah, adakah kriteria yang pasti dicari hampir di semua perusahaan? Karena mungkin ya kalau saya lihat saya lagi ngajar kan rata-rata ini masih sangat muda-muda. Yeah. Dan setiap kali saya tanya, ya udah ini ngambil pelatihan ini mau kerja di mana? Belum tahu saya Bu. Oke. Jadi mungkin kayak gimana caranya untuk menghilangkan kebingungan itu buat teman-teman yang lagi nonton? Sebenarnya mereka nggak perlu bingung ya, menurut saya. Welder itu pasti dicari dan dibutuhkan. Yang paling penting kalau kita sebagai owner pinginnya itu kan orang yang ya siapa sih nggak mau punya staff yang serba bisa. Yeah. SMAW bisa Pak, GTAW bisa Pak, bikin pisang goreng bisa Pak, kan kayak gitu kan. Harusnya kan lebih ini, artinya buat teman-teman ya mungkin upgrade skill itu penting. Upgrade skill penting. Kalau saya ya yang paling utama ya tentunya kita harus mencari standar ya yang punya skill, kan seperti itu, skillnya mumpuni kan gitu. Jadi memang tidak stuck di situ saja. Betul. Gitu. Ya kayak kenapa akhirnya saya ambil sekolah ini kan akhirnya begini. Kita mau nerima welder, tapi kita sendiri bingung diomong SMAW itu apa, bikin root pass gimana, nggak ngerti kan. Terus kita ngomong tentang NDT, kualitas pengelasan semua kita nggak ngerti. Nah dengan banyaknya ilmu kan akhirnya kita ngerti bahwa orang ini memang berkualitas gitu. Jadi buat saran buat teman-teman kalau misalnya ke PLK atau kayak ke kampus gini, jangan cuma ngejar sertifikat. Oke. Kalau menurut saya sertifikat itu ya pembuktian ya. Iya, pembuktian kalau kita mampu ya. Gitu. Tapi beneran mampu atau enggak ya tetap di lapangan ya Pak. Betul. Kalau kata Rocky Gerung kan ijazah itu kan bukti bahwa kita pernah sekolah. Tapi bukan sebuah statement bahwa kita pinter, kan seperti itu. Setuju sih Pak kalau yang itu ya. Oke. Terus harapan ke depannya nih Pak, mungkin buat yang pertama buat kampus, terus yang kedua buat dunia pengelasan. Kalau pertama untuk kampus, saya sih terus terang berharap kampus ini bisa melengkapi sertifikasi-sertifikasi yang sifatnya internasional. Itu menurut saya itu adalah parameter pertama. Karena menjawab tadi pertanyaan sebelumnya, teman-teman ini bingung. Tapi sebenarnya di luar sana itu banyak yang membutuhkan. Cuman Indonesia ini kan terkait sertifikasi kadang-kadang masih ada yang belum diakui di dunia internasional. Nah, kalau teman-teman ini
sudah ngantongi sertifikat-sertifikat yang sifatnya internasional, itu kan dengan mudah dia bisa buat ngaksesnya buat gitu. ngakses. Terus yang kedua, kalau tentang dunia pengelasan, harapan kita sih semakin banyak sekolah-sekolah dan edukasi mengenai pentingnya industri pengelasan. Kalau sejauh ini kan orang-orang itu kan banyaknya itu kan tahu dari sekolah teknik seperti teknik mesin ya kan. Ya mungkin perlu disosialisasikan secara lebih lah tentang pengelasan ini. Artinya SDM kita ini kan banyak. Iya. Ini juga udah ada beberapa sekolah SMK pengelasan. Betul. Setahu saya sudah lumayan banyak gitu. Kebetulan saya juga lulusan SMK pengelasan. SMK-nya saya TKR Pak, cuma kuliahnya saya ngambil teknik pengelasan di PPNS. Tuh. Gitu. Luar biasa sekali ya, Bina, ya. Baru sedikit ilmunya tuh. Baru kulit aja tuh, kulit paling luar itu kayaknya Pak. Oke, terima kasih Pak waktunya. Terima kasih, Bina, ya. Hari ini sudah menyempatkan yang harusnya katanya ada meeting nih guys. Nih, Pak Kemal nih menyempatkan waktunya untuk bersharing dengan kita, berbagi ilmunya. Kayaknya kalau saya pribadi sih kayaknya perlu tanya soal bisnisnya nih Pak. Boleh. Mumpung masih lama nih, nanti saya Boleh. kayaknya harus ini Pak, harus buka kelas gimana caranya jadi owner bisnis konstruksi gitu. Kayaknya harus gitu sih Pak. Apakah sudah ada Pak? Sudah ada apa nih? Sudah ada kelasnya? Oh lah. Kalau sudah ada kelasnya saya daftar ya. Ikut kampuh nanti. Ikut kampuh. Kampuh tuh punya program lu. Punya program kalau nggak salah itu saya lihat kewirausahaan dunia pengelasan. Oh ya. Nah, itu mungkin teman-teman harus coba itu. Jadi supaya wawasannya terbuka. Wah, itu program kayaknya udah jarang ada yang ambil Pak. Tapi sebenarnya itu banyak benefitnya. Kita dapat mesin las, kita dapat pelatihan full. Jadi kita pulang tuh nggak cuma bawa oke, aku bisa ngelas, nggak cuma gitu. Tapi bawa juga mesin-mesin lasnya gitu. Cuma dilihat sekarang kayaknya udah jarang. Waktu itu saya sempat kuliah, terus sempat nganterin teman-teman ke sini itu buat cari welder sama uji di lab. Itu lumayan banyak. Saya sempat tanya, kok seragamnya beda nih Pak? Dan saya, oh iya yang ini programnya untuk yang kewirausahaan gitu. Cuma sayang banget nih kalau sekarang memang udah jarang ya teman-teman yang lain. Nah, jangan sampai hilang begitu aja nih programnya gitu. Oke, terima kasih Pak hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih. Oke teman-teman, saya sudah di akhir acara. Nah, kita kembali lagi di episode selanjutnya. Kita tunggu saja siapa yang akan duduk di kursi panas ini. Nah, sebenarnya nggak panas-panas banget ya. Anget gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.